anak-anak 5-6 tahun udah 93% yang punya gigi berlubang. Apalagi orang dewasa nih, lebih dari 65 tahun, sudah 95% gigi berlubangnya. Pasien dengan penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula ya, nah gula darahnya tinggi juga harus hati-hati. Ternyata ada korelasinya atau hubungannya dari penyakit gusi tadi atau periodontal dengan penyakit diabetes mellitus. Kadang-kadang karena pasien misalkan malas untuk buka, bersihkan gigi palsunya, yang lubang adalah gigi asli yang memegang gigi tiruan itu. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Tentu nggak ada dong dari kita, mau yang orang muda sampai nenek-nenek giginya tinggal 2. Apalagi kalau ompong semua. Ompong 1 aja udah bikin masalah. Yang nggak mau kena masalah gigi ompong, mari nikmati pelajaran berikut mengenai gigi ompong, penyebab, efek, dan solusinya hanya di Total Health. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu dalam program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Dan pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, tapi seringkali kita abaikan, yaitu masalah gigi. Dan pada hari ini kita akan berfokus kepada gigi ompong. Apa penyebabnya, efeknya, dan juga bagaimana solusinya. Kita akan membahasnya bersama dengan Dokter Gigi Jessica Ratri. Shalom dokter. Halo, shalom, selamat. Halo semua, sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat, puji Tuhan. Terima kasih dokter sudah mau bergabung bersama kami di episode kali ini untuk membahas tentang gigi ompong. Nah dok, sebelum kita masuk ke gigi ompong, kan masalah gigi ini seringkali diabaikan ya. Sebelum sakit tuh biasanya diabaikan tuh, sebelum terasa nyut-nyutannya atau sebelum ngilu biasanya ya orang katanya sih bodoh amat gitu ya. Sebenarnya sepenting apa sih dok kesehatan gigi dan mulut itu? Kesehatan gigi dan mulut itu memang hal yang bisa saja diabaikan ya Gap ya. Iya. Karena cuma sakit gigi nanti minum obat juga hilang gitu. Tetapi ternyata efeknya itu bisa menyeluruh ke seluruh tubuh dan juga efek dari keseharian kita, kualitas hidup kita juga terganggu. Apalagi dengan estetik ya, kita juga kalau senyum maunya yang terbaik kan Gap. Jangan sampai ada yang kosong gitu ya pas kita senyum. Namanya itu gigi ompong Gap. Jadi seperti itu. Indonesia sendiri nih dok, bagaimana sih gambaran kesehatan gigi dan mulut di tengah keberagaman di Indonesia ini? Sebenarnya ada nggak faktor-faktor penting yang mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut di Indonesia? Ya, dengan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia sendiri, Gap, memang faktor-faktornya ini sangat banyak ya pendukungnya. Nah, salah satunya bahas kasus yang namanya edentulus ini, yaitu gigi ompong. Nah, ini adalah kehilangan gigi sebagian atau seluruhnya. Nah, di Indonesia ini memang faktornya itu sangat beragam. Populasi kita kan sangat banyak ya di sini, dan cerminan keberhasilan sebagai suatu populasi itu mencegah terjadinya penyakit gigi. Jadi bagaimana suatu daerah misalkan dipengaruhi dari makanannya, dari kesehariannya atau airnya di daerah itu, dan juga dikatakan memang sosioekonominya yang rendah bisa mengalami masalah ompong gigi atau edentulus ini atau penyakit gigi lainnya. Tetapi pola ini yang teorinya saya dapatkan, kalau saya lihat sehari-hari sih tidak patokan ya Gap ya. Ternyata
ada juga misalkan yang berpendidikan atau yang sosioekonomi tinggi juga di populasi kita tetap memiliki penyakit gigi atau permasalahan gigi termasuk gigi ompong ini. Jadi memang masing-masing ya kepedulian tentang kesehatan gigi dan mulutnya ini Gap. Di Indonesia seperti itu ya. Dan di sini memang kalau saya boleh katakan sangat tinggi masalah gigi kita ya. Dikatakan umur 5-6 tahun saja nih risk tahun 2018 ya, mungkin ada update-nya lagi. Tapi saya ambil gambaran tahun ini aja 2018 itu anak-anak 5-6 tahun udah 93% yang punya gigi berlubang. Apalagi orang dewasa nih lebih dari 65 tahun sudah 95% gigi berlubangnya. Seperti itu, Gap. Oke, jadi memang ini adalah masalah yang cukup besar ya di Indonesia. Iya, betul sekali. Mungkin dipandang tidak begitu penting dibandingkan dengan penyakit-penyakit tidak menular kayak penyakit-penyakit degeneratif. Tapi nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, apa sih efeknya kalau gigi kita bolong. Nah, sebelum kita sampai ke sana Dok, kita mau tahu lebih lanjut nih tentang gigi ompong. Apa klasifikasinya, ada nggak Dok? Apa sih bedanya yang ompongnya cuma 1 sama si nenek yang giginya tinggal 2? Terus apa aja penyebab-penyebabnya? Betul sekali, Gap. Ada klasifikasinya, ini yang kita pelajari ya di dunia kedokteran gigi, seperti yang ada di slide di sini. Klasifikasi Edentulus ini dari Kennedy, ada kelas 1 sampai kelas 5, di sini ada yang hilang hanya belakangnya saja, ada yang hilang sebagian unilateral, jadi sebelah kiri aja, atau ada gap di antara gigi-gigi yang masih ada, misalkan hilang 1-2 gigi, ini paling sering kami jumpai di praktek kedokteran gigi yang anak-anak muda atau anak-anak dewasa muda yang peralihan gigi susu gigi tetap pun gigi gerahamnya ini sudah harus dicabut karena sudah bolong dan tidak bisa diselamatkan lagi. Kemudian ada yang gigi depannya hilang, yang ada kelas 4. Ini sangat-sangat kasihan juga ya, kalau senyum gitu gak ada gigi ya di depan. Dan ada juga yang kelas 3 modifikasi ini kanan kiri yang sudah hilang. Jadi ada kehilangan gigi di antara gigi yang masih ada. Seperti itu, Gap. Ini beberapa klasifikasi dan ada juga klasifikasi dari teori-teori yang lain ya. Tapi ini yang biasa kita pakai di dunia kedokteran gigi. Oke, terima kasih Dok. Tentu kehilangan gigi depan, belakang ini penyebabnya juga beda-beda ya. Anak-anak ya, juga yang kehilangan gigi depan itu berbeda tentunya penyebabnya sama orang dewasa muda yang kehilangan gigi depannya. Nah, kita mau lanjut nih Dok, langsung ke penyebabnya. Apa aja penyebab-penyebab gigi ompong? Nah, penyebabnya itu banyak sekali ya, Gap. Dan pemirsa di sini, kalau kita punya anak kecil, adik kecil yang kita alami sendiri waktu kita kecil, kalau ingat ya, zaman-zaman SD itu anak kecil sering ada yang giginya berjendela ya, nggak ada 1, 2. Nah, ini adalah penyebab fisiologis. Ini sudah sangat lumrah dan normal terjadi pada gigi anak-anak. Jadi kehilangan giginya biasanya usianya adalah 6 tahun atau ada yang lebih cepat 5 tahun. Nah, ini mengalami kehilangan gigi yang fisiologis, yang normal. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini anak-anak dan ini chartnya. Jadi ada susunan atau gambarannya. Jadi jangan panik ketika usia 6-7 tahun, anak kecil itu akan mengalami fase ompong dan nanti akan digantikan dengan gigi tetap. Seperti ini kurang lebih susunannya. Jadi dari mulai yang gigi seri kita tuh yang depan, atas, bawah, dia akan ompong pertama dan sampai ke gigi geraham atau gigi taring anak-anak di sini usia 10-12 tahun akan tanggal paling terakhir. Jadi akan copot paling terakhir usia 12 tahun. Nah, kalau memang ada yang belum copot sampai usia 13 tahun, baiknya memang dikonsultasikan atau diperiksakan ke dokter gigi. Itu yang pertama ya, Gap. Ini yang sangat normal kehilangan giginya untuk kehilangan gigi susu. Ini pasti terjadi pada semua manusia ya Dok ya? Ya, betul. Ini sudah fisiologis tubuh kita, gigi susu itu akan digantikan sama gigi tetap. Tapi yang tadi, kalau misalkan ini anak saya udah 13 tahun, tapi gigi susunya masih ada,
dan gigi tetapnya nggak tumbuh gitu ya, itu boleh dilakukan namanya fotoronsen. Kita bisa cek apakah ada benih gigi tetapnya atau tidak. Nah, seperti itu gap, ada yang terjadi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Oke dok, lanjut Ya. penyebab berikutnya apa lagi nih dok? Nah, penyebab berikutnya ini kayaknya yang tadi kita bahas ya, hampir semua masyarakat di Indonesia mungkin punya nih masalah ini, yaitu karies. Kalau yang kita sudah sering dengar dokter gigi mengajar ya tentang kesehatan gigi, karies itu namanya lubang gigi, bahasa kerennya. Nah, bahasa medisnya adalah karies. Lubang gigi ini kenapa sih kok bisa, gigi itu sudah Tuhan ciptakan, gap sangat kuat. Nah, tinggal kita yang menjaga bagaimana. Di sini ada sedikit masalah nih di giginya. Jadi dari lapisan pertama emal, terus kena asam, dia akan di sini ya faktor-faktornya, mikroba, bakteri, kemudian waktu ya, kita tidak sikat gigi pas malam hari, makannya juga kita makan terus-menerus di antara sela-sela makan, jadi ngemil, jadi gigi itu terus kotor. Kemudian dari gigi sendiri memang ada yang faktornya giginya rapuh, misalnya kurang kalsium, dan juga makanan yang kita makan, kebiasaannya misalkan makanan asam atau makanan manis, karena di berbagai masakan daerah di Indonesia kan banyak yang ciri khasnya asam atau ciri khasnya manis-manis, daerah itu makannya. Jadi memang semua faktor ini berpengaruh sama yang namanya lubang gigi. Apalagi kalau kitanya tidak menjaga, tidak sikat gigi, tidak rajin bersihkan gigi gitulah. Jadi terjadinya adanya masuk bakteri, nih infeksi bakteri ke dalam gigi kita. Jadinya terjadi karies atau lubang gigi itu gap. Nah, kalau terjadi karies atau lubang gigi dan tidak bisa lagi diselamatkan, akhirnya gigi itu harus kita cabut. Nah, akhirnya jadi ompong. Itu adalah paling sering nih kasusnya terjadi. Nomor 2 lah ya, setelah yang fisiologis tadi. Gitu. Terima kasih dok, kita udah bahas 2 penyebab gigi ompong dan kita akan bahas lebih banyak lagi di segmen berikutnya. Untuk itu pemirsa Hope Channel, jangan kemana-mana, tetap di Total Health. Masih membahas kenapa gigi manusia bisa ompong. Kita udah membahas 2 penyebab, yaitu fisiologis dan karies gigi. Masih bersama dengan Dr. Gigi Jessica Ratri, kita akan kembali membahas apa aja sih penyebab gigi manusia bisa ompong. Dr. Jessica, boleh dilanjut, apalagi nih penyebab gigi kita bisa ompong? Oke, setelah yang 2 tadi, ternyata ada lagi nih gap yang permasalahan di masyarakat, di pasien yang kami jumpai di sini ya. Ada yang namanya masalah gusi, jadi bukan masalah di giginya saja. Nah, gusi kalau kita tidak sikat dengan rajin nih, sikat giginya ada lupa-lupanya gitu ya, sehari ya kalau ingat saja, nah terjadilah penumpukan plak gigi yang dinamakan plak ini sisa-sisa makanan. Nah, sisa makanan akan berinteraksi dengan bakteri dan nantinya akan terbentuk mengeras kalsifikasi dan akan terjadi karang gigi. Nah, kalau boleh menceritakan ya, karang gigi itu sangat erat hubungannya sama gigi. Jadi kalau udah melekat, nempel terus ya. Jadi pakai sikat gigi pun dia tidak bisa lagi nih pemirsa untuk kita lepaskan ya. Jadi sudah membatu. Nah, karang gigi ini baiknya memang dibersihkan, di scaling namanya, atau di pembersihan karang gigi 6 bulan sekali di dokter gigi. Nah, ini untuk mencegah terjadinya peradangan gusi yang lebih lanjut dan akan kena ke jaringan pendukung gigi atau tulangnya. Jadi nanti namanya adalah penyakit periodontal. Di sini gap, dengan secara spontan, walaupun gigi itu masih sehat, dia bisa saja copot dengan sendirinya atau lepas. Nah, ini yang paling sering terjadi, seperti yang dilihat di slide ini. Gigi ini akan ada lepasnya perlekatan antara gusi dan juga akar gigi kita. Jadi pemirsa harus perhatikan juga, kalau ada karang gigi segera harus dibersihkan. Jangan sampai nanti gigi menjadi goyang dan akan tanggal atau lepas, copot dengan sendirinya, itu bisa terjadi.
Jadi harus hati-hati ya, tetap jaga kebersihan mulut. Dari hal yang kecil bisa menyebabkan ompong gigi. Ini adalah yang ketiga ya, Gap. Pemirsa sekalian yang perlu diperhatikan. Nah, nyambungnya ada lagi nih ternyata pasien dengan penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula ya. Nah, gula darahnya tinggi juga harus hati-hati. Ternyata ada korelasinya atau hubungannya dari penyakit gusi tadi atau periodontal dengan penyakit diabetes mellitus. Jadi harus pasien dengan penyakit sistemik ini, penyakit diabetes mellitus harus lebih menjaga juga nih oral hygiene atau kebersihan mulutnya agar tidak sampai nih seperti ini ya. Mohon maaf, aku harus tampilkan gambarnya memang tidak enak, tapi inilah terjadi. Ini yang terjadi di masyarakat kalau tidak menjaga kebersihan mulutnya sampai karang gigi yang menumpuk ini. Dan biasanya gigi akan lepas dengan sendirinya. Tuh. Nah, ini adalah bentuk karang gigi ya, dari mulai yang slide atau masih sedikit, moderate ini yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan, dan sampai menutup seluruh permukaan gigi. Nah, ini juga harus segera dibersihkan. Nggak sakit kok, prosedurnya sangat simple sekali. Hanya 6 bulan sekali kita bersihkan, dan biasanya kan udah takut duluan ya, pemirsa atau Gaby ya. Tapi ini adalah prosedur yang sangat tidak begitu mengerikan. Kita bisa lakukan prosedur ini 6 bulan sekali atau paling tidak 1 tahun sekali. Seperti itu. Iya. Nah, lanjut ya, ini yang paling sering terjadi nih, Gap. Kalau Gaby pernah berantem nggak kira-kira ya? Nggak lah ya. Pernah berantem, ini benturan atau trauma. Copot giginya sih, Dok. Ya, ini terjadi jika ada trauma atau benturan yang keras ya. Seperti kita lihat di slide ini, saya kasih gambarannya. Ada beberapa tingkatan kalau terjadi benturan, misalkan terjadi kecelakaan atau terjadi ada berantem pemukulan di area mulut ya. Nah, gigi itu bisa saja terbentur. Ada yang hanya bergerak sedikit di dalam tulang rahangnya, ada yang sampai patah seperti ini nih, crown root fracture. Jadi ada retakan antara akar dan juga mahkota gigi. Ada juga yang full lepas, namanya avulsi. Nah, ini harus diperhatikan. Sebenarnya gigi yang lepas itu kalau dalam waktu singkat dibersihkan dan juga dimasukkan ke dalam salin atau larutan steril, dibawa ke dokter gigi bisa direplantasi lagi, Gap, sebenarnya. Cuma memang kita harus lihat kondisinya ya, seperti ini nih, lepas total. Seperti itu. Jadi ini adalah benturan atau dental trauma. Jadi benturan-benturan yang terjadi mengakibatkan gigi itu lepas dari soketnya, jadinya gigi ompong. Seperti itu, Gaby. Oke, ini kita udah bahas beberapa penyebab yang menyebabkan gigi kita ompong. Nah, ya, berikutnya, gigi ompong ini udah pasti yang pertama mengganggu estetika. Gitu ya, siapa sih yang mau giginya ompong? Semua sekarang lagi berlomba-lomba mempercantik giginya. Tapi pasti ada efek-efek lain ya, Dok ya. Apa aja sih, Dok? Emang kenapa sih kalau gigi kita ompong? Ya, jadi so what gitu loh kalau gigi kita ompong ya, Gap. Ada yang pede-pede aja, Gap. Dan pemirsa juga mungkin kita harus cek ya di kaca. Mungkin ada yang nggak sadar, oh waktu itu saya udah pernah dicabut atau belum. Nah, ini ternyata ada loh efek sampingnya ke tubuh kita yang perlu kita waspadai dan juga perhatikan. Nah, ternyata kita lihat di slide sini ada dukungan wajah atau otot ini akan berkurang. Jadi kalau misalkan anak muda usia mungkin 30 atau orang muda yang masih ini ya produktif gitu ya, usia 30-40 dengan kehilangan banyak gigi posterior atau gigi belakang akan terlihat wajahnya jadi lebih tua, menyusut. Nah, ada yang namanya dimensi vertikal, nanti kita bisa lihat di gambarnya. Kemudian kehilangan gigi sebagian merubah juga posisi gigi lainnya. Dan pengunyahan pasti terganggu, pencernaan juga terganggu. Begitu juga pengucapan. Ini saya masih punya lengkap giginya ya, syukurnya. Dan di sini pengucapan atau saya mengucapkan kata-kata ST semuanya masih terdengar. Kalau tidak punya gigi, kemungkinan dan sering sekali
terjadi sangat sulit untuk mengucapkan beberapa kata. Nah, di sini bisa lihat ini adalah foto dari orang yang sudah tidak punya gigi, pemirsa. Jadi bisa dibayangkan tadinya ada gigi, tinggi wajahnya itu masih oke ya, masih tinggi, orangnya terlihat muda. Ketika orang muda hilang semua giginya, yang terjadi adalah dia berubah menjadi lebih tua, mungkin 20 tahun, 10 tahun. Nah, seperti itu yang terjadi. Jadi dukungan ototnya juga berkurang. Bisa dilihat di sini ya, tiba-tiba dagunya itu naik ke atas. Jadi antara hidung dan dagu jaraknya itu akan semakin mendekat. Nah, penampilan juga terganggu, pemirsa. Ini kita bisa lihat ya, ada artis-artis yang ganteng di sini, penyanyi. Apa yang kita bisa lihat pertama? Kalau dia senyum, tetap saja kelihatannya kurang estetik ya. Karena satu hal, yaitu tidak punya gigi. Jadi, pemirsa sekalian, memang gigi itu salah satu aspek penting dalam tubuh kita, bukan hanya kesehatan, tetapi untuk kualitas hidup, penampilan kita juga harus dijaga. Nah, seperti ini adalah kehilangan gigi ya. Kalau misalkan gigi hilang, tulang akan semakin turut, menyusut, dan akhirnya dagu kita atau tinggi wajah kita akan berkurang. Jadi kita terlihat lebih tua. Nah, kalau begini adalah, misalkan tadi ada klasifikasi satu gigi hilang, di antara gigi lain yang masih ada. Ternyata Gap dan juga pemirsa, gigi itu bisa bergerak. Jadi kalau satu hilang di bawah, yang atas akan bisa bergerak ke bawah gitu ya. Jadi ini ada pergerakan dari sampingnya akan miring. Pokoknya susunan giginya menjadi kurang rapi atau bisa jadi tidak rapih malah ya. Hanya dengan kehilangan satu gigi dan tidak ada penggantinya. Nah, manfaatnya juga kalau kita mengunyah dengan full gigi itu sangat baik. Jadi pengunyahan itu ternyata ada efeknya kepada tubuh. Jadi mencerna enzim dan kita bisa mendapatkan energi. Jadi sebenarnya Tuhan sudah ciptakan gigi ini yang lengkap untuk mengunyah makanan dengan baik dan juga agar fungsi pencernaan kita bisa maksimal atau bisa efektif. Ya, jadi kalau tanpa gigi bayangkan kita tidak bisa mengunyah makanan berserat ataupun makanan dan tidak bisa mengambil enzim-enzimnya. Seperti itu. Dan fungsi pengunyahan tadi kita sudah tahu ya, makanan itu akan dicerna di dalam mulut dulu menjadi bolus dan baru bisa turun ke pencernaan kita. Kalau tanpa gigi, Gap, ya kita susah ya untuk mendapatkan tekstur makanan yang baik untuk pencernaan kita. Seperti itu. Dan tulisan Roh Nubuat juga kita harus makan dengan perlahan. Bayangkan, sampai makanan itu lunak dan bisa ditelan. Bayangkan kalau tanpa gigi, sepertinya tidak bisa kita lakukan hal ini. Dan satu lagi, pengucapan. Tadi yang saya bilang ya, coba kita huruf F, V, S, D, semua yang ada gigi dan lidah itu berkontak. Jika tidak punya gigi, pemirsa, apalagi gigi depan ya, ini akan sangat sulit nih kita ucapkan. Bisa-bisa mungkin orang tidak menangkap apa yang kita sampaikan karena ya pengucapan kita tidak jelas seperti itu. Baik. Jadi kurang lebih itu ya, banyak sih sebenarnya ya. Cuma inilah yang bisa disimpulkan yang sehari-hari kita bisa saya alami sebagai dokter gigi. Mungkin teman-teman sejawat juga di sini pasien-pasiennya ya ompong kenapa macam-macam ya. Mungkin inilah penyebab yang utama gitu ya, Gap. Baik, dokter terima kasih ya udah memberitahu nih efek-efek apa aja yang bisa terjadi kalau gigi kita ompong. Jadi kita harus makin aware bagaimana sih caranya kita menjaga kesehatan gigi kita jangan sampai ompong. Dan solusi ini nanti kita akan dengarkan di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, masih bersama dengan Dokter Gigi Jessica Ratri, tetap di Total Health. Kita kembali lagi masih di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Gigi sehat juga pilihan Anda. Kita tadi sudah membahas apa aja sih efek kalau gigi kita ompong. Sekarang, kalau di antara pemirsa ada yang giginya ompong,
Bagaimana solusinya supaya efek-efek yang tadi diceritakan oleh dokter gigi Jessica tidak terjadi? Dan kita akan kembali bertanya kepada dokter gigi Jessica Ratri. Bagaimana nih dok kalau misalnya giginya sudah ompong? Apa solusinya? Ya, sudah terlanjur ya Gap ya, Iya. giginya sudah ompong. Tapi tenang saja Gap dan juga pemirsa semua di sini, kalau Anda mempunyai gigi ompong atau gigi yang sudah harus direlakan ya, karena mungkin tadi ada karies atau lubang gigi atau pernah terbentur dan tidak bisa diselamatkan lagi giginya dan harus cabut. Dan di sini solusinya adalah gigi palsu. Nah, kalau Gaby pikir tentang gigi palsu mungkin hanya apa ya, kakek nenek yang punya gigi palsu ya Gap ya. Sudah kehilangan banyak gigi. Tetapi pemirsa di sini gigi palsu itu sudah sangat banyak macamnya dan indikasinya juga banyak ya kita bisa lakukan. Nah, seperti di slide ini fungsinya adalah untuk menggantikan gigi yang hilang. Bukan hanya gigi secara estetik, tetapi fungsinya juga bisa dikembalikan. Jadi nanti kita bisa mengucapkan kata-kata fonetik lagi, bisa mengunyah kembali dengan baik, makanan itu bisa dilumat atau dikunyah dengan benar sehingga pencernaan kita juga baik. Dan juga di sini ada beberapa macam, ada yang gigi tiruan lepasan, jadi bisa dilepas-lepas tuh sama pasiennya di rumah dibersihkan. Juga yang kedua ada gigi tiruan yang cekat. Nah ini yang dinamakan crown atau kalau di bahasa Indonesia adalah mahkota jacket ya. Dan bisa juga yang terakhir yang masa kini nih adalah dental implant atau implan gigi. Baiklah, yang pertama kita bisa juga pakaikan gigi tiruan lepasan seperti ini. Bahannya ada yang dari akrilik, kemudian bisa ada pegangannya, cengkram logam di sini. Di sini ada cengkram logamnya, mengganti gigi. Ini yang giginya tuh gigi belakang semua sudah hilang ya. Nah ini bisa menjadi solusi dan jika adaptasi pasien baik, pasien akan merasa ini adalah seperti gigi alami saja, jadi nggak ketara atau tidak ada bedanya gitu ya sama gigi asli, sampai adaptasinya itu sangat baik. Ini adalah flexi denture, jadi lebih fleksibel, lebih lentur, di mulut pasien juga lebih nyaman. Ini ada jenisnya. Jadi sekarang itu sudah banyak jenis gigi tiruan lepasan pilihannya yang bisa kita pakaikan untuk pasien dengan kehilangan gigi, baik satu gigi atau lebih dari satu gigi atau posisinya kanan kiri seperti itu ya. Jadi ini adalah yang pertama gigi tiruan lepasan. Nah, gigi tiruan cekat ini adalah namanya crown. Nah, orang sering mungkin agak bingung antara crown sama implant. Nah, crown itu giginya masih ada seperti ini ya. Hanya dikecilkan, dipreparasi namanya dan dikasih crown. Jadi ada di selongsong atau di lapisi mahkota. Nah, ada juga yang bridge atau jembatan. Jadi kehilangan satu gigi dan kemudian akan diisi dengan pegangan gigi tetangganya atau gigi sebelahnya. Jadi ini adalah pengganti gigi yang cekat. Disemenkan ke gigi sebelahnya jadi terlihat seperti gigi asli. Tidak ada kaitan di langit-langit atau di dasar mulut, tidak ada dengan cengkram, tetapi ini langsung disemenkan ke gigi. Ini merupakan suatu pilihan gigi tiruan cekat juga, gigi palsu yang lebih nyaman. Nah, yang terakhir ini adalah implan dental atau kita sebut implan gigi ya, kalau bahasa Indonesia, dengan menggantikan akar gigi itu dengan titanium screw. Jadi ada skrup titanium yang dipasangkan ke tulang rahang dengan prosedur bedah dan nantinya akan menjadi pegangan untuk mahkota gigi yang hilang. Jadi ini tidak mengganggu gigi kanan kirinya, tidak mengganggu gigi tetangganya sebagai pegangan. Ini berdiri sendiri, hanya dimasukkan skrup atau titanium screw di dalam tulang rahang pasien. Nah ini tingkat keberhasilannya juga sangat baik, bisa-bisa sampai mungkin 30-40 tahun, sangat baik. Tetapi memang pasien harus melewati prosedur bedah ya.
ini menjadi pertimbangan bagi pasien-pasien dengan penyakit misalkan diabetes atau hipertensi. Jadi nggak semuanya bisa masuk dalam indikasi atau dipakaikan langsung implan seperti itu. Nah, seperti ini ya, implan yang kebetulan saya kerjakan di klinik. Jadi kita pakaikan ini di dalamnya, ini tadinya satu gigi hilang, kemudian ada implan yang kita sudah tanamkan di dalam. Ini adalah pegangannya dan dipakaikan mahkota. Jadi memang tidak mengganggu gigi sebelah-sebelahnya dan pasien merasa sangat nyaman karena seperti mengganti giginya saja, gigi-gigi asli digantikan dengan gigi implan ini. Seperti itu, Gap. Jadi pemirsa bisa kita lihat perbedaannya ya, macam-macam solusi untuk gigi palsu atau gigi yang ompong ini. Jadi jangan khawatir kalau ada gigi ompong, bisa dikonsultasikan ke dokter gigi, kira-kira protesa atau pengganti giginya nih mau yang seperti apa gitu. Oke, jadi ada pilihannya. Terima kasih. Nah, kalau giginya ini adalah gigi palsu, ini cara perawatannya sama nggak, Dok? Atau masih bisa bolong juga nih kalau pakai gigi palsu? Oke, kalau gigi palsu tidak bisa bolong, tetapi seperti ini ya, gigi tiruan yang lepasan itu kan disangkutkan ke gigi asli. Nah, kadang-kadang karena pasien misalkan malas untuk bersihkan gigi palsunya, yang lubang adalah gigi asli yang memegang gigi tiruan itu. Jadi itu yang menjadi lubang gitu. Tapi kalau memang pasiennya rajin, oral hygiene ataupun kebersihan mulutnya terjaga baik, pasti tidak akan terjadi gigi yang lubang di gigi aslinya. Jadi semuanya itu sudah teratasi, dan gigi palsu ini kita bisa lihat nih kira-kira pasien ini cocoknya untuk yang mana gitu. Jadi kalau misalkan gigi tiruan lepasan kan paling bisa gampang dibersihkan ya. Kalau kadang giginya menumpuk banyak atau pasien memang malas, tidak rajin sikat giginya, biasanya crown itu akan lebih cepat rusaknya gitu kan, bisa gampang terjadi karies di dalam gigi abutment atau gigi pemegangnya. Jadi memang nggak semuanya bisa kita pakaikan ya. Dan pastinya kita akan selalu semangati pasien untuk tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut dan tetap periksakan 6 bulan sekali. Jadi gigi palsu itu bukan nggak bisa lubang, tapi gigi aslinya biasanya yang lubang. Baik. Terima kasih dokter, ini membuka wawasan kita ya. Kalau ada di sini saudara-saudara nih pemirsa yang mau pakai solusi seperti ini, berarti extra care juga untuk oral hygiene-nya. Baik, setelah ini kita akan membahas mitos fakta mengenai gigi ompong. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Total Health. Kita kembali di Total Health. Dan kali ini kita akan membahas mitos atau fakta. Statement-statement terkait tentang gigi ompong. Nah, kita masih bersama dengan Dr. Gigi Jessica Ratri yang akan mengklarifikasi statement ini mitos atau fakta. Baik dok, kita langsung aja ya ke pernyataan atau statement yang pertama. Mitos atau fakta, gula musuh terbesar gigi. Fakta, karena memang gula itu kan manis seperti yang tadi kita sudah bahas. Gigi ompong salah satunya dari karies atau gigi lubang. Nah, ini adalah musuh terbesarnya. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Tetap boleh makan atau minum yang manis, tetapi jangan lupa untuk membersihkannya. Seperti itu. Jelas ya, fakta. Kita lanjut ke yang berikutnya. Mitos atau fakta, tusuk gigi menyebabkan gigi ompong. Tusuk gigi ya, gigi ompong mitos sih sepertinya. Tetapi mekanismenya bukan seperti itu sih. Mungkin dijelaskan sedikit ya, silakan, supaya nggak bingung. Nah, kalau secara tusuk gigi langsung ompong itu mitos. Tetapi tusuk gigi menyebabkan gusi berdarah, kemudian gusi jadi naik atau resesi namanya, itu bisa jadi lebih baik
jika mau membersihkan sisa makanan di antara gigi, pakai benang gigi atau dental floss. Jadi sangat dihindari karena tusuk gigi itu keras, sehingga bisa melukai gusinya. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke yang berikutnya. Mitos atau fakta, tidak terbiasa sikat gigi 3 kali sehari menyebabkan gigi ompong? 3 kali sehari ya. Fakta deh boleh. Karena memang 2 atau 3 kali sehari kalau tidak terbiasa sikat gigi ya bisa jadi ompong karena banyak faktornya ya. Bisa jadi lubang, bisa jadi karang gigi, jorok mulutnya ya, giginya, sehingga gigi itu bisa lepas dengan sendirinya. Jadi bisa menjadi penyebabnya dari gigi ompong. Fakta lah. Fakta ya. Oke, lanjut dok. Mitos atau fakta, gigi ompong disebabkan karena mengunyah satu sisi saja? Mitos, karena ada sih masalahnya kalau mengunyah satu gigi saja ya. Cuma saya penjelasannya lebih ke seperti ini. Kalau mengunyah satu sisi saja, akan terjadi adanya keluhan di sendi rahang. Itu keluhannya. Kemudian memang karang gigi akan menumpuk, tapi untuk menjadi di satu sisi yang tidak terpakai. Cuma untuk menjadi gigi ompong kayaknya masih agak jauh ya. Seperti itu. Baik, terima kasih dok. Yang terakhir nih, mitos atau fakta, seharusnya sarapan terlebih dahulu baru sikat gigi? Jadi dimakan dulu ya, sarapan dulu tuh berarti dikotorin dulu lah giginya baru sikat gigi ya. Berarti fakta lah ya. Jadi jangan sikat gigi dulu baru makan. Nanti kita udah bersihkan, kemudian kita makan, kotor lagi, baru bersihkan, mungkin nanti malamnya akan terjadi lubang gigi kalau akumulasi dan sudah sehari-hari seperti itu ya. Oke, terima kasih dok. Ini cukup jelas untuk saya, karena biasanya kita kalau malam tuh ngerti ya, kalau malam karena kita udah habis beraktivitas, makan banyak hal seharian, sebelum tidur supaya nggak diganggu kuman-kuman kita sikat gigi. Ternyata pagi juga penting untuk kita sikat gigi setelah makan. Betul, tapi harus ada jedanya ya, 30 menit setelah makan. Jadi mulut kita sudah asamnya itu netral, baru kita sikat gigi, seperti itu. Baik, terima kasih dok. Ini berarti kalau yang beraktivitasnya pagi hari nih harus ke sekolah atau ke kantor, kita harus bangun lebih awal supaya kita sempat makan dan sempat sikat gigi. Disiasati lah ya. Disiasati. Terima kasih dokter Jessica udah klarifikasi mitos atau fakta, ada 5 pernyataan tadi. Dan tentunya kita mau dengarkan juga kesimpulan dari pelajaran kita di episode kali ini, dok. Baik, terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan ya, karena memang hal ini sangat-sangat penting untuk diketahui masyarakat. Untuk gigi ompong ini memang banyak yang abai. Oh ya udah, hilang 1 gigi atau hilang 2 gigi nggak apa-apa lah, kan gigi belakang nggak kelihatan, atau nggak apa-apa deh gigi depan, orang saya udah nggak peduli ini, orang juga biasa sama saya, kalau kayak gini udah terbiasa. Nah, ternyata bukan hanya masalah estetik yang terganggu, tetapi masalah dari tubuh kita. Salah satunya adalah fungsi pengunyahan itu akan memberikan efek buruk terhadap pencernaan kita. Jadi sebisa mungkin jika memang sudah terlanjur gigi itu jadi ompong atau giginya sudah hilang, 1, 2 atau lebih gigi yang hilang, baiknya konsultasi ke dokter gigi Anda, segera mencari solusinya, apakah gigi palsu yang mana yang baik untuk diberikan kepada kondisi rahang Anda atau gigi mulut Anda. Jadi sebaiknya dikonsultasikan kembali agar tidak terjadi hal-hal efek samping dari gigi ompong tersebut. Oke, terima kasih dok. Mungkin ada closing statement, satu closing statement dari dokter. Baik, saya boleh share juga dari Alkitab di sini di slide Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi
salah satu ibadah kita di kehidupan kita, saya percaya adalah kita menjaga kesehatan, kebersihan tubuh kita. Salah satunya adalah dari gigi dan mulut ini. Jadi kalau Anda punya masalah, pemirsa punya masalah di gigi dan mulut, jangan diabaikan. Gigi ompong itu ya, kalau sudah ompong terlanjur hilang ya sudah, kita harus solusikan. Tapi kalau pemirsa masih utuh giginya atau ada sakit-sakit, segera dirawat karena Tuhan telah ciptakan kita dengan gigi yang baik untuk fungsi pengunyahan dan juga tubuh kita yang sehat. Jadi jangan diabaikan, tetap jaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut kita. Baik, terima kasih dokter. Memang sangat penting ya, ini juga untuk kemuliaan Allah. Karena nggak bisa dipungkiri mulut kita adalah gerbang masuknya nutrisi atau masuknya penyakit ke dalam tubuh kita. Sekali lagi terima kasih Dr. Gigi Jessica Ratri telah bergabung bersama kami di episode kali ini menjelaskan mengenai gigi ompong, penyebab, efek, dan solusinya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah selalu setia menonton Total Health di Hope Channel Indonesia. Semoga episode kali ini membuat kita lebih sadar untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan jangan lewatkan episode Total Health lainnya. Dan ajak saudara Anda, kerabat Anda, dan teman-teman Anda untuk menyaksikan Total Health agar kita semua bisa menjaga kesehatan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Untuk itu, saya Gabriela Velar, pamit undur diri, kita bertemu di episode Total Health berikutnya.